Selamat datang di pembelajaran bahaya rokok di kalangan masyarakat. Merokok bukan hanya kebiasaan yang merugikan bagi individu yang melakukannya, tetapi juga memiliki dampak yang serius. Di Indonesia, kita seringkali melihat betapa merokok telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Namun, di balik kebiasaan ini tersimpan risiko yang sangat besar yang tidak boleh diabaikan. Apa itu rokok? Rokok merupakan produk tembakau yang dihasilkan melalui pengeringan, fermentasi, dan pengolahan daun tembakau yang kemudian dibungkus dengan kertas untuk digunakan. Kandungan zat pada rokok. Rokok mengandung berbagai zat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa kandungan zat yang umumnya terdapat dalam rokok diantaranya: pertama yaitu nikotin, yang kedua ada tar, dan yang ketiga yaitu CO atau karbon monoksida. Proses toksikologi rokok dan bahayanya bagi kesehatan. Tahap toksikologi rokok pada tubuh mencakup serangkaian proses di mana berbagai zat kimia berbahaya dalam rokok memasuki tubuh, interaksi dengan sistem tubuh dan menyebabkan dampak negatif pada kesehatan. Berikut adalah tahap toksikologi rokok pada tubuh. Yang pertama, penyedotan dan penyerapan. Proses dimulai ketika perokok menghirup asap rokok melalui mulut dan paru-paru. Kemudian zat kimia seperti nikotin, tar, karbon monoksida, amonia, dan zat lainnya sebagian besar akan diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua, peredaran darah. Bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok diangkut oleh aliran darah ke seluruh tubuh. 3. Interaksi dengan sistem syaraf pusat. Nikotin mempengaruhi sistem syaraf pusat dengan merangsang pelepasan dopamin, sehingga menimbulkan efek adiksi. 4. Efek pada sistem kardiovaskuler. Karbon monoksida dalam asap rokok mengikat lebih erat ke hemoglobin darah daripada oksigen, sehingga dapat menimbulkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi akibat jantung yang bekerja lebih keras. 5. Efek pada sistem pernafasan. Bahan kimia pada rokok seperti tar dapat mengendap dan mengiritasi selaput lendir paru-paru, sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan paru-paru yang mengakibatkan penyakit bronkitis kronis dan emfisema. 6. Dampak pada sistem reproduksi. Pada wanita, merokok selama kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur dan bayi dengan berat lahir rendah. Sedangkan pada pria, merokok dapat menyebabkan masalah kesuburan dan fungsi ereksi. 7. Efek pada sistem kekebalan tubuh. Merokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan memperlambat proses penyembuhan. 6. Risiko kanker dan penyakit lainnya. Bahan kimia karsinogenik dalam rokok dapat merusak DNA dan menyebabkan pertumbuhan sel kanker sehingga meningkatkan risiko berbagai jenis kanker dan penyakit lainnya. 9. Masalah kesehatan gigi dan mulut. Merokok dapat menyebabkan penyakit gusi, radang mulut, dan kerusakan pada jaringan mulut, bau mulut tidak sedap, dan meningkatkan risiko kanker mulut. 10. Masalah kulit. Rokok dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan menyebabkan penuaan dini. Faktor penyebab penggunaan rokok di kalangan mahasiswa. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan rokok di kalangan mahasiswa diantaranya: yang pertama yaitu eksperimen dan penasaran. Yang kedua yaitu stres dan tekanan. Yang ketiga yaitu akibat adanya iklan dan promosi. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Yang kelima, ketergantungan nikotin. Enam, kurangnya kesadaran. Dampak penggunaan rokok pada mahasiswa. Beberapa bahaya rokok yang spesifik bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu dampak kesehatan.
Bagi mahasiswa, kondisi kesehatan yang buruk dapat mengganggu kemampuan mereka dalam belajar, berpartisipasi dalam kegiatan akademik, dan mencapai potensi penuh dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, prestasi akademik. Asap rokok yang beracun dapat mempengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar mahasiswa. Ketiga, ketergantungan dan pengeluaran finansial. Ketergantungan pada rokok dapat menyebabkan pemborosan untuk membeli rokok, sehingga menjadi beban tambahan bagi mahasiswa yang umumnya memiliki keterbatasan dana. Keempat, lingkungan sosial. Merokok dapat mempengaruhi hubungan sosial karena banyak orang yang tidak ingin terpapar asap rokok, sehingga dapat membatasi kegiatan sosial. Kelima, kesehatan mental. Studi menunjukkan adanya pengaruh kebiasaan merokok terhadap masalah kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini justru meningkatkan resiko masalah kesehatan mental tersebut. Pencegahan rokok pada mahasiswa. Pencegahan rokok pada mahasiswa sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil oleh mahasiswa. Pertama, edukasi dan kesadaran. Menyediakan informasi yang akurat tentang dampak negatif merokok terhadap kesehatan dan prestasi akademik dapat membantu meningkatkan kesadaran akan bahayanya. 2. Kampanye anti rokok. Mengadakan kampanye anti rokok di kampus melalui seminar, ceramah, diskusi, atau kegiatan lainnya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap terhadap merokok. 3. Kebijakan kampus bebas rokok. Kebijakan larangan merokok di lingkungan kampus adalah langkah penting dalam mencegah konsumsi rokok pada mahasiswa. 4. Dukungan berhenti merokok. Fasilitas kesehatan kampus dapat menyediakan program dukungan berhenti merokok seperti konseling, obat-obatan pengganti nikotin, dan dukungan psikologis. 5. Fokus pada gaya hidup sehat. Menyediakan fasilitas olahraga dan kegiatan fisik mendorong kebiasaan makan sehat dan mengedukasi tentang manfaat gaya hidup sehat secara keseluruhan dapat membantu mengurangi keinginan untuk merokok. 6. Peran model. Mahasiswa yang tidak merokok dapat menjadi model atau contoh positif bagi mahasiswa lainnya dengan memperlihatkan gaya hidup sehat dan menolak rokok. 7. Menggalang dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas mahasiswa lainnya berupa motivasi dapat membantu mahasiswa menjaga komitmen mereka untuk tidak merokok. Apakah rokok elektrik dapat menjadi solusi untuk menghentikan konsumsi rokok konvensional? Jawabannya tidak. Bahaya rokok elektrik sama halnya dengan rokok konvensional. Rokok elektrik juga mengandung zat aditif nikotin dan pada tingkat paparan yang cukup tinggi akan menghasilkan zat karsinogenik dan bahan toksik, sehingga menyebabkan inflamasi dan iritasi. Bahkan asap rokok elektrik cenderung mengakibatkan masalah pernafasan yang lebih kompleks daripada asap dari rokok tembakau. Gejala tersebut akan timbul secara bertahap mulai dari sesak nafas, nyeri dada, dan gangguan pernafasan lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan Dr. Naoki Kunigita, seorang peneliti dari National Institute of Public Health di Jepang, dalam salah satu rokok elektrik ditemukan 10 kali lipat lebih tinggi tingkat karsinogen dibandingkan satu batang rokok tembakau. Sangat memprihatinkan mengetahui fakta bahwa penggunaan rokok di kalangan mahasiswa masih tergolong cukup tinggi. Padahal mahasiswa sebagai kaum intelektual tentunya sudah memiliki pengetahuan akademik yang tinggi dan lebih mengerti akan arti kesehatan. Di samping itu, sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa seharusnya lebih peka dalam menjaga lingkungan sekitar. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang gemar merokok. Meskipun sudah ada kampus yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok, namun masih ada sebagian mahasiswa yang merokok baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak mencerminkan contoh yang baik sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya mampu memberi contoh yang baik bagi masyarakat dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Dan tidak mengkonsumsi rokok karena rokok mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan serta dapat mengancam masa depan generasi muda penerus bangsa. Mari wujudkan kampus sehat tanpa rokok untuk generasi emas.
Stop merokok, ingat bahayanya. Matikan rokokmu sebelum rokok mematikanmu.